Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jam 3 lewat 20 menit kurang lebih, sepertiga malam waktu mengerjakan tahajud. Suara saya sayup-sayup ini karena baru bangun tidur tadi jam 1:30. Insyaallah kita ngaji-ngaji membaca surat Al-Waqiah, sholat tahajud sambil nungguin waktu sahur. Teringat saya ketika ngaji, ketika baca-baca surat Al-Waqiah, tiba-tiba teringat apa itu? Suatu kisah di zaman Rasulullah. Ada seorang berkata, "Ya Rasulullah, ada satu orang anak muda yang luar biasa rajinnya, yang luar biasa alimnya. Setiap hari dia beribadah. Gak mikirin yang lain ya Rasulullah. Luar biasa hebatnya." Lalu Rasulullah bertanya, kama qala Rasul, saya udah lama baca hadisnya, udah agak lupa-lupa, tapi teringat ini. Lalu Rasulullah bertanya, kama qala Rasul, siapa yang nyari makan untuk dia? Dia berkata, sahabat-sahabat berkata, yang nyari makan, yang kasih makan dia bibinya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bibinya masuk surga, dia masuk neraka. Coba bayangin. Jangan sangka tuh. Kita menyangka, kita duduk aja berzikir di rumah, beribadah, mahdoh terus menerus, lalu gak mikirin, apalagi kan yang udah punya keluarga. Terus aja saya sering lihat itu kayak begitu. Ada orang pergi bersama-sama keluar huruj. Kemudian ini bukan orang lain ya, deket-deket saya aja. Karena saya ngelihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Lalu anak, istri, keluarga pada terbengkalai. Akhirnya nyari-nyari sama orang lain, pinjam sana, pinjam sini. Ini menjatuhkan martabat kaum muslimin. Jangan seperti itu. Makanya beliau mengatakan, bibinya masuk surga, dia masuk neraka. Coba bayangin. Jangan sampai kita termasuk yang seperti itu. Karena apa? Ibadah mahdoh, ibadah goiru mahdoh, ibadah mahdoh sholat, haji. Terutama sholat ini. Haji, kemudian membaca Al-Quran, membaca sholawat, berzikir kepada Allah. Itu kita kerjakan. Ibadah goiru mahdoh, kerja. Nyari duit, nyari nafkah dengan segala bentuknya yang halal. Itu ibadah juga nilainya. Dalam kitab Ta'lim Mutalim disebutkan, di dalam kitab Ta'lim Mutalim disebutkan berapa banyak urusan dunia menjadi urusan akhirat. Dan berapa banyak urusan akhirat menjadi urusan dunia. Bisu'i niyatihi, karena sebab jeleknya niat. Kalau kita berusaha sibuk banget kita dengan urusan dunia, Rabbana atina fid dunya. Ada disebut dalam Al-Quran, berhenti di situ koma. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan dia enggak mikirin urusan akhirat. Wa minkum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah. Sebagian lagi mereka berkata, ya Allah berikanlah kami kenikmatan di dunia, kebaikan dunia. Wa fil akhirati, dan juga kebaikan, dan juga di akhirat hasanah, kebaikan. Mohon kebaikan yang seimbang di dunia dan di akhirat. Kita kerjakan pekerjaan kita ghairu mahdoh, insyaallah bernilai pahala kerja. Dan juga jangan lupa di saat-saat itu kita berhenti. Untuk apa? Berhenti dulu sholat duha. 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat. Insya Allah ada kemuliaan dan ada keistimewaan sendiri. Sholat duha penting. Dimulai dari sholat duha pagi-pagi. Subuh nanti setelahnya, seputaran hari selanjutnya. Kita mulai dari sholat duha. Setelah sholat duha insya Allah berkahnya ada. Sholat duha itu ada satu orang berkisah. Satu ulama berkisah. Dia punya satu kawan yang kawan itu jangankan dia jualan. Dia beli aja, belanja di suatu warung. Kalau pagi itu anaknya mau sekolah, dia belanja sarapan pagi. Ya belanja telur lah, entah apalah. Kalau dia belanja di suatu warung itu akan rame. Sampai sore, sampai malam. Beli banyak betul. Nah itu luar biasa. Rupanya kalau ditanya apa amalan dia, rupanya dia ngamalin sholat duha dari masih SMA. Ya sama dengan kita-kita di pesantren. Saya juga terasa begitu. Saya juga ngerasain sendiri. Berkali-kali itu begitu.
Jika saya belanja, kok rame banget warung ini, warung kosong. Lalu saya datang ke situ sekali, 2 kali, 3 kali, itu rame orang yang belanja. Makanya kalau bukannya sekali, 2 kali, 3 kali kan udah banyak banget kasusnya, sehingga anak saya yang bareng sama saya berkata, "Pak, kok rame banget ya, tadi sepi." Ya, saya nggak ngomong apa-apa karena baru sekali, 2 kali, dan kejadian udah berkali-kali. Berkah membaca sholat, berkah mengamalkan sholat duha. Johor, katanya waktu johor kita berhenti dulu, jangan johor subuh kesiangan, johor kerepotan, saking ribut repotnya johor dengan kerjaan, ya johor nggak tepat waktu lagi sholat johor, udah 2:30 baru sholat johor. Kalau di sini kan johornya jam 1, udah mau jam 4 belum sholat johor juga, udah mau masuk asar, udah masuk waktu makruh tahrim, makruh yang menjurus kepada haram, baru kerjain sholat johor. Asar apalagi, asar tuh repot kita. Waktu asar itu lagi ribet-ribetnya tuh, karena waktunya dekat juga. Maghrib apalagi masih di jalanan, berhenti dulu kita sholat maghrib. Kalau tanggung-tanggung lah nggak apa-apa, tapi jangan sampai lewat waktu maghrib. Nah, udah mau isya baru sholat maghrib. Lalu isya, udah saking lelahnya isya ketidur, isya bisa agak malaman nggak apa-apa lah isya. Agak malam-malaman jam 11. Jam 12 saya dengar Muhammad Ali itu sholat isyanya agak malam sedikit. Karena kalau kita nggak ada bisa dilonggarkan dikit sholat isyanya. Kemudian subuh lagi, subuh jangan sampai kita udah jam 8:30, 7:30, 6:30 belum pada bangun, masih pada tidur ya. Gimana berkah mau datang? Makanya orang tua selalu mengajarkan apa? Al barokatu fi bukuriha. Sebagaimana sabda Rasulullah, atau kama qala Rasul, al barokatu fi bukuriha, berkah adanya pagi-pagi. Bangun dulu, saya masih kecil-kecil SMA diajarkan sama orang tua pagi-pagi bangun. Sholat subuh. Habis sholat subuh, karena waktu itu nggak ditekankan tahajud, namanya juga di kampung. Kita yang dari pesantren, inisiatif sendiri untuk tahajud. Kemudian, habis bangun subuh, pergi ke pasar. Masih jam 5 tuh, 4:30, jam 5 lewat udah ke pasar. Buka warung. Itu dilakukan bertahun-tahun, dan saya merasa, aduh ya Allah, capek amat sih ini. Pagi-pagi udah buka warung. Kata saya kan waktu masih SMA itu. Capek banget. Dan padahal saya nggak tahu, selama sepanjang hidup saya sampai masa SMA, sampai sebelum kuliah, itu nggak pernah kekurangan. Ketika konflik luar biasa, kerusuhan luar biasa itu, bahan pangan susah pada tahun berapa itu? 1998. Konflik waktu itu, reformasi, itu warung-warung dibakarin, toko-toko dibakarin. Di tempat saya nggak ada imbas sama sekali. Karena berkahnya mengamalkan sholat duha, berkahnya pagi-pagi bangun, berkah ibu kuriha. Tetangga-tangga yang pada kerja udah pada deg-degan. Aduh, gimana ini? Bagaimana ini? Nggak bisa kerja, nggak gajian. Tapi di rumah nggak ada imbas sama sekali, biasa-biasa aja. Saya nggak sadar itu. Rupanya setelah saya agak tua, udah lulus kuliah, saya berpikir, ya Allah, selama gua masih sama orang tua, dia ajarin subuh-subuh bangun, subuh-subuh udah bangun, udah buka toko. Nggak ada sedikit pun kekurangan. Nggak pikir nih besok makan apa kita, ntar sore makan apa. Nggak ada kayak begitu. Semua lancar. Berkah daripada bangun subuh pagi-pagi. Itu yang diajarkan orang tua. Makanya di Betawi orang tua kalau udah subuh udah pada ngomel. Bangun, subuh. Pada tidur aja. Bangun. Semua begitu. Ternyata al-barokatu fi bukuriha. Berkah itu adanya pagi-pagi. Nah kemudian daripada itu semua, kita meninggalkan urusan dunia sehingga keluarga menjadi terlantar. Itu yang kagak boleh, nggak dikasih. Harus seimbang dunia dan akhirat. Jadi teringat saya ketika ngaji tadi, itu ya Rasulullah, ada seorang muda yang rajin betul ibadahnya. Dia tidak mikirin apa-apa ya Rasul, cuma ibadah aja. Ya beliau bertanya, lalu makan dari mana? Sahabat berkata, ya Rasulullah, dia makan dikasih sama bibinya. Lalu beliau bersabda, au kama qala Rasul, bibinya masuk surga, dia masuk neraka. Nah, jangan sampai kayak begitu kepada kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan berbagi pengalaman, berbagi kisah, berbagi cerita ada hikmah buat kita. Kita yang yang pengen berkah hidup kita sehari-hari, amalkan sholat tepat waktu, zakat kalau bisa. Karena saya perhatikan, jangankan jauh-jauh, di lingkungan saya juga dulu tuh semasa saya SMA, makmur hidup dari perdagangan juga yang namanya zakat itu susah banget, sedekah itu susah banget. Ya kalau zakat ada ukurannya, ada nisbahnya lah. Tapi kalau misalnya sedekah tuh susah banget, saya perhatiin. Orang
Ya memang pinjam meminjam ada baiknya ada nggak baiknya, cuma gimana ya, saya pernah membaca suatu cerita, membaca suatu keterangan, kita memberikan pinjaman kepada orang yang butuh itu lebih besar pahalanya daripada kita memberikan dia sedekah. Memberikan orang sedekah berapa? Ada orang sedekah ketika tiket kayak kita paling sedekah berapa? 100.000 udah gede banget. Tapi orang meminjam kita beri, selagi kita longgar, selagi kita punya, insya Allah lebih berkah, lebih bagus, lebih lebih besar pahalanya. Kurang lebih saya baca begitu. Makanya itu kita amalkan juga. Kita lihat dia juga. Makanya Allah memerintahkan kepada kita dalam Al-Quran apa itu? Fa'idha tadayantum bidainin ila azali musamma faktubuhu. Apabila engkau berutang dengan suatu utang, ila ajali musamma, sampai waktu yang ditentukan, faktubuhu, maka tulis. Harus ditulis. Kalau enggak nanti orang ingkar, orang lupa. Ada juga emang orang yang enggak boleh, kita harus bayar. Ada juga orang nanti aja. Mengelak terus. Ada yang kayak begitu. Makanya harus ditulis. Dan memberi kelonggaran pada waktu untuk menagih itu dihitung sedekah juga. Usikum wa nafsi bitaqullah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari yang pengalaman yang saya sampaikan ini di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan keberkahan selalu ada pada kita semua. Fil akhirati hasanah, fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.